Menggerakkan. Oh, Pak. Menggembirakan. Oke, nyaman ya. Masih bisa Pak. Lanjut ya. Oke, baik. Terakhir betul di sore. Oke. Jadi betul sekali Bapak Ibu. Jadi deep learning itu sebenarnya adalah pembelajaran yang memuliakan. Bapak Ibu, apa sih maksudnya memuliakan? Baik, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin dalam satu kelas itu murid-murid panjenengan, siswa panjenengan itu sama? Tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Mereka pasti beda. Beda dalam apa? Satu, barangkali motivasi belajarnya. Betul? Motivasi belajar siswa SMK Jumantono jos semua ya? Jos. Oke. Ya, motivasi. Yang kedua gaya belajarnya mereka sama enggak? Nek jenengan ngajarin mau ceramah terus berarti jenengan mengabaikan gaya belajar anak. Berarti jenengan belum menerapkan differentiated instruction. Apa itu? Pembelajaran berdiferensiasi, karena gaya belajar itu ada berapa paling tidak? 3. 1 audio, auditory, ya. Yang kedua, audio itu mereka akan belajar lebih baik dengan mendengarkan. Oke, siswa seperti ini mereka paling efektif dilakukan dengan ceramah. Oke, yang kedua gaya belajarnya apa? Visual, ya visual itu mereka belajar dengan melihat. Jadi kalau seperti ini biasanya anak-anak itu akan efektif belajarnya kalau disuruh mengamati video, grafik dan sebagainya, termasuk gambar-gambar. Oke, yang ketiga apa? Kinestetik itu siswa akan efektif belajar jika melakukan belajar itu melibatkan aktivitas fisik. Praktek itu pasti kinestetik. Oke, nah gaya belajarnya juga beda-beda. Mestinya cara mengajarnya juga berbeda. Walaupun itu ada dalam satu kelas. Ulangan. Itu kira-kira contoh soal menjadikan seperti apa? Salah satu saja. Contoh soalnya seperti apa? Oke, ada yang dari bahasa Inggris? Ada. Oke. Mana? Oke, bahasa Inggris kemarin paling banyak saya tanya. Oke. Betul. Saya banyak tanya mulai dicegat. Saya tidurin. Oke. Betul musik nih. Baik, Bapak Ibu, betul sakit rasido. Monggo berikan contoh. Nah, Bapak Ibu, ini ada dua soal. Ya, perhatikan dua pertanyaan berikut. Oke, apa fungsi MCB? Pertama itu. Oke, MCB itu ini ada jurusan ini ya? Oke. Ya. Nah, saya nggak tahu jurusannya, maka soalnya bisa kenain. Oke, nah. Ada soal A, apa fungsi MCB atau miniature circuit break? Nah, yang kedua, Bapak Ibu, sebuah bengkel mengalami pemadaman listrik berulang setelah memasang mesin baru. Analisislah kemungkinan penyebab masalah dan jelaskan tindakan yang harus dilakukan oleh teknisi. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ketika membuat soal ulangan, modelnya yang mana? A atau B? B atau A? Kalau B berarti mantap. Mantap. Neng lo B, aku kok rakyat. Bapak Ibu,
soal A itu benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Rauno soal sing salah. Jawaban. Tetapi ya Bapak Ibu, untuk konteks pembelajaran mendalam soal A itu belum cukup. Belum cukup. Kenapa? Karena penjenengan baru mengukur kompetensi siswa yang paling bawah, paling dasar. Apa itu? Ingatan. Ingat taksonomi Bloom itu mulai dari C berapa? C1, C2 sampai C berapa? C6. C6. C1 itu hafalan. Hafalan. Padahal Bapak Ibu, murid SMK ketika nanti lulus sebenarnya belum mendalam, masih mau ikut begini. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya hampir. Begini, taksonomi ini kalau dibahas nanti malah bergantung ya. Langsung aja contoh soal ya. Gini, nah baik Bapak Ibu, contoh penerapan taksonomi untuk mata pelajaran taksonomi itu ada Bloom, ada Solo dan yang lain-lain. Ada beberapa taksonomi. Nah, biasanya untuk pembelajaran mendalam itu menggunakan paling Bismillah. Pertanyaan Pak. Satu dan satu mohon penjelasan. Kalau penilaian proses atau formatif itu apa sama dengan authentic assessment? Yang kedua, saya ngajar matematika. Biasanya setelah mengalami proses untuk pemahaman dan penerapan dari satu konsep, itu kita kasih anak-anak itu masalah. Kemudian ada pernah kelompok, ada pernah individu. Kalau yang kelompok pengamatan itu mudah karena bisa kita masukkan ke dari beberapa kelompok, paling ada 8 Pak, tapi kita mengamati itu masih relatif bisa keaktifan bisa kita. Kemudian untuk yang personal itu mesti suka. Itu biasanya saya begini, setelah melalui proses kemudian kita kasih beberapa persoalan. Nah kemudian 7 menit itu saya minta siapa yang mau menilaikan penyelesaiannya. Nah itu kemudian ke depan itu saya gunakan untuk keaktifan secara personal, bukan kelompok. Kemudian untuk kepahamannya, biasanya anak-anak yang sekarang itu kan bisa pakai Google, bisa pakai AI itu. Nah, saya melakukan komunikasi yang sederhana di situ. Oke, pertanyaan saya, apakah ini masuk di bagian dari yang penjelasan Pak? Baik. Mudah-mudahan tidak diberi hadiah sekarang. Sudah sakit. Aduh, Pak. Kali Pak Sinan? Pak Dodo. Pak Dodo. Oh, Pak Dodo. Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Pertanyaannya luar biasa. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik. Apakah ketika dilaksanakan penilaian dilaksanakan saat pembelajaran itu dikategorikan pada penilaian otentik? Jawabannya adalah yes, of course. Ya. Kenapa? Karena kita bisa mengamati langsung kompetensi nyata yang dimiliki oleh siswa. Kenapa otentik? Karena definisi penilaian otentik itu adalah penilaian yang berusaha melihat, mengidentifikasi, mengukur keterampilan nyata yang dimiliki oleh siswa. Nah itu kan bisa kita lakukan di kelas dengan mengamati. Ada soal kerjakan di kelas, di papan tulis. Kemudian siswa mengerjakan papan tulis, ternyata prosesnya runtut benar. Ini berarti nyata, betul-betul bisa. Tapi kalau pilihan ganda, apakah itu selalu otentik? Belum tentu, bahkan tidak bisa, sulit untuk otentik.
Kenapa? Ketika siswa ternyata pada nomor 3 pilihan ganda, dia nggak paham yang diujikan, materinya nggak paham, tapi bisa guessing. Guessing apa? Menduga, mengira, coba-coba. Ternyata pas, betul. Ya, berarti ini mengukur otentik kemampuan yang sebenarnya tidak. Nah itu, nah betul Pak. Betul. Jadi ketika proses penilaian itu dilaksanakan saat pembelajaran seperti ini, dengan bertanya lisan atau dengan mengamati, ini mengerjakan ini kok perlu dengan klinik sambil mengamati, tenang iso. Nah itu berarti otentis. Bahwa penilaian itu adalah bisa paling tidak menggambarkan kemampuan siswa mendekati paling tidak yang sesuai lah. Ya. Tapi kadang kita dilema dengan aturan yang berlaku di sekolah kita atau mungkin pendidikan kita, karena mungkin nilai yang sekian, misalnya 80 ya, itu misalnya kita berikan, ternyata itu belum bisa menggambarkan yang sesungguhnya, karena ada batasan dan kalau nilai sesungguhnya adalah mungkin di bawah 80 atau mungkin 40 misalnya gitu. Tapi kita kadang dengan aturan ada KKM dulu, dan mungkin yang permintaan dari industri juga bisa nilai sekian, sehingga harus naikkan, sehingga nilai yang orang yang cerdas, yang bagus dan sangat minim itu hampir bias, tidak ada bedanya atau menit sekali bedanya, sehingga jadi kita itu hampir perasaan nilai yang diberikan atau nilai yang ada padanya itu sama Pak. Ini soalnya. mungkin dari jawab begitu lah. Ini gimana yang seharusnya kita terapkan? Apa kita menganut yang itu atau kita punya penilaian sendiri? Terima kasih. Terima kasih Pak Sutardi. Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Baik, Bapak Ibu. Begini. Ini kita kuliah 1 SKS ya. Baik, Bapak Ibu, jenengan memberikan nilai 80. Itu kira-kira apakah itu merupakan nilai sebenarnya yang dimiliki oleh siswa? Ayo, tidak atau belum tentu? Belum tentu. Kalau saya jawabannya tidak. Teorinya adalah teori masih. Jadi jenengan memberikan nilai rapor 80, 90. Api-api ada dong. Itu namanya observed score. Nilai yang tampak. Berarti ada nilai yang tidak tampak. Secara klasik digambarkan rumusnya begini Bapak. 80 itu adalah observed score, nilai yang tampak. Itu sebenarnya merupakan gabungan dari error dan true score. True score itu nilai murni. Oke, saya nggak bisa tulis. Jadi 80 itu adalah nilai yang tampak. Nilai tampak itu terdiri dari 2, error dan nilai murni. Semakin tinggi error penilaian penjenengan, maka semakin kecil nilai murninya. Betul? Nah, jenengan itu tonggoku kok bisa nilai. Berarti errornya tinggi. Ya, errornya tinggi. Mau beli nilai utangan kalau bapaknya. Nah, kamu kan nilainya Pak Elek, betul? Berarti errornya semakin tinggi, terus skornya atau penilaian nilai murninya akan semakin kecil. Ya, semakin kecil. Bapak Ibu, oke, bagus. Ya. Izin bertanya Bapak, di dalam kegiatan pembelajaran di SMK Negeri Jumantono akhir semester ini itu penilaian dilakukan ada 2 jenis, penilaian berbasis proyek dengan penilaian berbasis tes. Untuk penilaian berbasis tes tadi sudah Bapak jelaskan, untuk penilaian yang masuk kategori untuk deep learning itu paling tidak C4 sampai C6 ya. Kemudian yang kami tanyakan untuk penilaian berbasis proyek itu apa sudah otomatis termasuk penilaian yang masuk deep learning Pak? Oke. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Apakah penilaian berbasis proyek itu ya sudah menjadi bagian dari deep learning? Jawabannya adalah yes.
kalau itu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Maksudnya konsisten itu kalau produknya itu bukan dari beli. Oke, kenapa saya sampaikan demikian? Saya fasilitator sekolah penggerak. Ya, kemudian ketika ada gelar karya, itu sekolah-sekolah itu produk itu hasil beli ada, hasil beli itu di TK dan SD. Nah itu bukan deep learning. Tapi kalau karya atau produk itu berangkat dari proses yang dari nol sampai produk akhir, that's about deep learning. Nah itu bagian dari deep learning. Nah itu berarti kalau dalam istilah penilaian namanya performance based assessment. Jadi penilaian berbasis kinerja. Tapi Bapak, ketika penilaian itu basisnya project, yang dinilai bukan sekedar produknya, tapi prosesnya juga harus dilihat. Oke, berarti prosesnya dinilai melalui cara apa? Yang paling mudah adalah melalui observasi. Oke, jadi nanti hasilnya bisa di rata-rata antara produk dan proses. Karena tadi sudah disampaikan bahwa deep learning itu tidak sekedar melihat produk, tetapi juga melihat proses. Produk itu gampang banget kok. Coba anak-anak buatlah sepeda motor misalnya. Soal konvensionalnya seperti apa, kemudian ketika ditransfer dari deep learning seperti apa. Saya hanya ingin tahu bahasanya Bapak Ibu untuk memetakan Bapak Ibu selama ini dalam membuat soal. Gitu deh. Nanti hasilnya tolong dikirim ke Google Drive ini, dan linknya sudah saya kirimkan ke Pak Kepala. Mohon nanti Pak Kepala berkenan mengirim ke Bapak Ibu. Sudah. Saya begini aja Bapak Ibu. Kalau setiap Bapak Ibu membuat kan banyak sekali. Saya analisisnya juga lama. Per mapel nawang nggih. Per mapel nawang nggih. Misalnya matematika ada 5 Bapak guru, 1 saja. Tapi nanti hasil diskusi. Gitu nggih? Baik, Bapak Ibu. Satu aja cukup. Satu saja cukup. Oke. Atau kita lebih cenderung itu konsep pembuatan kita cenderung membuat pelengkapan secara tertulisnya Pak. Kecenderungannya kan, oh ini harus begini, urutannya seperti ini dan sebagainya. Malah yang terlupakan itu terkadang pas penyajian di depan siswa. Misalnya teksnya bagus, argumennya bagus, tapi ketika penyajian di depan siswa, ini keras ini dari siswa. Nah pertanyaannya Pak Dr. Sumarti, apakah hari ini menerapkan konsep dari pembelajaran deep learning itu Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau hari ini menerapkan itu, berarti sebelum-sebelumnya apakah sama seperti hari ini atau tidak sama seperti hari ini Pak? Terima kasih. Ini cross check. Baik, Bapak Ibu. Ya, saya berusaha menerapkan deep learning. Ketika saya membuat soal itu, kalau dulu saya lebih banyak ya seperti kita semuanya, sebutkan di mana, kapan, dan seterusnya. Tadi nggak cukup. Atau boleh saya tayangkan contohnya nih? Nggak perlu atau nggak? Saya kira nggak perlu deh. Ya contoh soal itu perlu. Oke. Bukan loh Pak. Assessment adalah muara dari serangkaian kegiatan pembelajaran kalau menurut dengan saya.
kemudian muara itu atau hasil itu akan ditentukan oleh proses dan bahan, sehingga kita perlu memperhatikan dari awal untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran deep learning. Kemudian itu dari sana ada istilah main, kemudian meaningful dan joyful. Ini biasanya saya memberikan job agar pembelajaran menggembirakan, walaupun kadang itu kami kasih stimulus dengan kurang nyambung. Begini Pak, misalkan saya guru kewirausahaan akan mengatakan tentang HPP, tetapi di awal di tes formatifnya dia tes nyambung. Saya berikan pertanyaan begini, di satu pohon ada 5 burung per lutut, ditembak 1 masih berapa? Ini nanti jawaban siswa apapun akan saya benarkan, tergantung masing-masing alasannya. Ini biasanya saya ubah alasannya. Ada yang mengatakan masih 4, itu dia menggunakan logika, karena tembak 1 yang banyak di situ. Nah, kalau burungnya pada tuli, hampir ya, burungnya tuli masih 4. Terus ada sudah habis. Ini intinya sudah saya kasih pembenaran semuanya, tetapi walaupun pembenaran semuanya dan saya masukkan nilai, itu tidak akan sama nilainya, tergantung kedalaman dan masing-masing alasan. Nah, padahal tadi saya ingin menjelaskan tentang HPP, harga pokok produksi. Nah, kalau semacam ini, apakah kami awal itu hanya modal dari full tadi, Pak? Apakah masih boleh kurang nyambung? Begitu. Terima kasih. Boleh, terima kasih Pak Sugiarto. Oke, the rich man, bahasa Inggris. Baik, apakah ini upaya untuk menerapkan joyful learning? Mestinya jawabannya adalah yes. Yes. Itu masih merupakan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Walaupun awalnya tidak nyambung, tapi akhirnya twistnya kan nyambung gitu. Nah itu sebagai salah satu upaya membuat kelas itu joyful. Kalau itu salah satu, berarti masih ada salah yang lain yang bisa diterapkan. Mungkin materi pembelajarannya yang menarik, mungkin medianya yang menarik, ya, mungkin aktivitas belajarnya yang menarik. Jadi itu menjadi salah satu. Sebenarnya guyon lelucon itu joyful, tapi itu baru salah satu. Baru salah satu. Karena pada prinsipnya menyenangkan tidak hanya guyon, materinya menarik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Contoh misalnya dalam bahasa Inggris memilih teks itu harus sesuai dengan level siswa kita. Maka dalam konteks ini itu adalah teaching at the right level. Itu artinya materi yang kita sampaikan harus betul-betul level anak kita. Jadi boleh Pak, itu salah satu. Oke, terima kasih Pak.